المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه إن الله سبحانه وتعالى يسر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para pengajar, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dibantukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 120. Ya, pada malam hari ini kita akan mulai memasuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-183 sampai dengan ayat yang ke-187. Ya, alhamdulillah, malam Sabtu yang lalu kita sudah menyelesaikan ayat-ayat yang kita baca dari ayat 177 sampai dengan ayat 178. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali yaitu ayat 183. Baiklah, sebelum kita memasuki tafsir daripada surah
sampai dengan ayat 100 yang ke-87. Ya, seperti biasa muallif kitab ini atau pengarang kitab ini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya, setiap akan memulai mentafsirkan ya ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, beliau selalu menjelaskan tentang al-munasabah. Ya, artinya al-munasabah sekali lagi saya jelaskan yaitu hubungan ataupun keterkaitan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca. Ya, apakah ada keterkaitan? Ya, hubungannya di mana? Ya, dan sini ya pengarang kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni akan menjelaskan ya secara gamblang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munasabatu. Zakara ta'ala fil ayatil sabiqah hukmul qisas summa 'aqibahu bi hukmil wasiyah lil walidaini wal aqrabin thumma bi ahkam as-siyam ala wajhi at-tafsir li'anna hadha al-juz' min as-surah al-karimah yatanawwal janib al-ahkam at-tashri'iyyah walamma kana as-sawm min ahmi al-arkan dzakarahu Allah ta'ala huna liyuhayyi'a 'ibadahu ila manazil al-quds wa ma'arijil muttaqin al-abrar. Ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya, kata beliau zakara ta'ala fil ayat as-sabiqah ya, pada ayat yang lalu atau ayat-ayat yang sudah kita baca, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa hukum. Ya, jadi di ayat yang 177 sampai dengan 182 ya, itu sudah dijelaskan tentang ya hukum ya. Hukum apa? Yang pertama adalah hukumul qisas. Ya, hukum tentang qisas. Ya. Sekali lagi saya jelaskan apa itu qisas. Qisas adalah ya balasan yang diberikan kepada si pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang dilakukan kepada orang lain. Ya, jadi kalau dia membunuh harus dibunuh lagi. Ya, itu namanya qisas, yaitu ya balasan yang setimpal yang harus diberikan kepada si pelaku kejahatan atau si pelaku tindak kriminal. Ya, gitu. Setelah ya hukum ya jelaskan tentang kisah summa uqibahu bi hukmil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Ya, dalam ayat 177 sampai dengan 182 juga dijelaskan tentang hukum wasiyah. Ya, wasiyah lil walidain kepada kedua orang tua wal aqrabin dan juga kepada siapa? Kerabat terdekat. Ya. Nah, dari sini bisa kita lihat, Pak, ya, betapa kitab suci Al-Qur'an itu memang menjelaskan ya berbagai hukum-hukum ataupun aturan-aturan ya dari hal yang sekecil-kecilnya ya sampai kepada hal yang terbesar itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, sampai dalam salah satu kitab ya yang namanya kitab apa itu ya yang pernah kita baca itu ya Manhajul Quran fi Islahil Mujtama, ya metode atau teori Al-Qur'an dalam rangka ya memperbaiki kehidupan masyarakat. Ya, di situ ada satu ungkapan yang dijelaskan oleh ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kata Abu Bakar, "Lau kana Allah minni kaifa iqalil ba'irin lawajadtuhu fil Qur'an." Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya ya aku ini lupa, ya seandainya aku ini tidak tahu ya bagaimana cara mengembala ataupun ya merawat ya hewan piaraan, ya apa kata si Abu Bakar, lawajadtuhu fil Qur'an. Ya, sungguh atau pasti
ya, bagaimana cara merawat hewan peliharaan itu ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, nah ini menunjukkan betapa Al-Qur'an itu memang kitab suci yang mencakup berbagai hukum-hukum dan juga aturan-aturan. Ya, artinya bukan dalam hal urusan akhirat saja dijelaskan dalam Al-Qur'an, akan tetapi apa? Hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan urusan dunia saja apa? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, nah ini ya seperti yang disebutkan pula oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, ini baru satu surah saja, ya, dan belum seluruh ayat-ayat yang kita baca, ya, ini sudah mencakup berbagai macam hukum-hukum, ya. 177 182 itu ada hukum tentang qisas, ya, yang kedua adalah hukum tentang apa? Tentang wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Ya, itu kan ya hal-hal yang memang sangat-sangat penting ya untuk kita ketahui selaku apa? Selaku orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau mengakui atau memakai hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, itu Allah sudah mengancam di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan menggunakan hukum ataupun aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an, fa ulaika humul kafirun, maka orang tersebut Allah katakan termasuk ke dalam kelompok orang-orang kafir. Ya, dalam ayat yang lain Allah juga sebutkan fa ulaika humul fasikun, ada ya. Dalam ayat lain Allah sebutkan fa ulaika humul munafikun, ya. Itu kelompok-kelompok orang-orang yang tidak memakai hukum Al-Qur'an, maka apa? Maka dia akan dijadikan ke dalam kelompok orang kafir, ke dalam kelompok orang munafik, dan ke dalam kelompok orang-orang yang fasik, ya. Itu berarti satu ancaman. Ya, bahkan dalam surah Thaha yang sangat jelas dan gamblang Allah katakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku dari hukum-hukum aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang tersebut Allah akan berikan kehidupan yang sangat sempit. Ya, kehidupan yang sangat sulit, kehidupan yang menjadikan dirinya itu merasa kurang, kehidupan yang merasakan seorang tersebut hatinya menjadi sempit, ya, tidak pernah merasa cukup akan segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena orang itu jauh daripada hukum Allah, jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam hal apapun atau sekecil apapun, ya, hukum yang ada dalam Al-Qur'an kita harus memakai, ya, harus kita gunakan atau kita terapkan, ya. Jangan kita itu memakai suatu hukum, ya, apa yang menurut enak menurut kita, jangan, ya. Tapi hukum itu sudah ada porsi masing-masing, ya. Dalam masalah qisas hukumnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini ada, ya. Dalam masalah apa tadi itu wasiat, ayatnya ini, hadisnya ini, sudah jelas, coba. Ya, jadi enggak dicampur aduk dalam satu kitab itu, campur aduk enggak, pembahasannya pun beda-beda. Ya, biar apa? Biar orang atau manusia yang beriman itu gampang ataupun mudah untuk memahami, ya, hukum-hukum tersebut yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Nah, kemudian ya 177 182 itu dua hukum dijelaskan. Nah, kemudian di sini ayat yang akan kita baca, summa bi ahkamis syiyam ala wajhi at-tafsir. Ya. Nah, ayat yang akan kita baca ini nanti itu menjelaskan tentang hukum puasa. Ya, bagaimana puasa yang sebenarnya. Ya, itu awal puasa sejarahnya seperti apa. Ya, kalau masalah rukun dan lain sebagainya itu dari Nabi dan itu yang jelasin itu. Ya, pokoknya yaitu suatu perintah yang datang dari Allah, berarti kan perintah itu ya dulu alal wujub, ya, menunjukkan perintah itu hukumnya apa? Wajib, ya.
Nah, jelaskan puasa di sini hukumnya wajib yaitu puasa Ramadan, nanti akan dijelaskan gitu. Ya, gitu. Ala wajib tafsil, ya, secara terperinci, ya, secara gamblang. Kenapa dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an tentang ayat puasa? Li'anna hadza al-juz'un minas surah al-karimah. Ya, karena ya surah ini merupakan salah satu surah ya yang menceritakan tentang apa? Perintah puasa, yatanawwal janibal ahkam at-tasyri'iyah, yang di dalam Al-Qur'an ini, surah ini mencakup berbagai macam hukum-hukum syariat. Ya, hukum syariat yang ada, entah itu berupa kewajiban yang merupakan suatu hukum wajib kita kerjakan. Walamma kana as-shaum min ahamil arkan, zakarallahu ta'ala huna liyuhayyi ibadahu ila manazil al-quds. Ya. Tuh, ya. Puasa itu merupakan ya salah satu rukun Islam yang paling penting. Ya, rukun Islam yang paling penting itu diantaranya adalah puasa. Ya, selain dua kalimat syahadat, selain sholat, selain zakat, selain puasa, selain haji. Nah, ini ada rukun yang merupakan rukun Islam. Ya, apa? Diperintahkan ya kita untuk melaksanakan puasa. Puasa apa? Yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ya, sehingga ini dijadikan sebagai apa? Ya, perintah. Namanya rukun itu kan ya sesuatu yang harus, tidak boleh tidak. Ya, ma la yatimu illa bihi. Artinya ya Islam itu tidak akan sempurna kalau tidak sempurna yang 5 ini yang merupakan rukun Islam. Ya, meskipun ya di antara rukunnya itu ada yang memiliki kriteria khusus ya berupa ibadah haji ya, yang itu hanya bisa dikerjakan, Allah sudah jelaskan ya, manis tato'a ya, haji itu bagi orang yang apa? Yang mampu. Ya, coba Allah katakan rukun Islam yang 5 semuanya harus dikerjain, nggak ada alasan mampu atau nggak mampu, nggak bisa. Ya, itulah apa namanya itu mulianya Allah. Ya, Allah sangat menyayangi kita. Ya, dalam hal-hal yang bersifat ibadah maliyah saja Allah menyebutkan siapa? Ya, limanis tato'a ya, bagi orang-orang yang apa? Yang mampu untuk mengerjakan puasa tersebut. Ya, gitu. Nah, di sini rukun Islam yang ya ada yang mengatakan rukun Islam ketiga puasa. Ya, ada yang mengatakan rukun Islam ketiga zakat. Ya, yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya, kenapa? Karena ya perawi hadisnya beda-beda. Ya, sanadnya itu beda-beda. Ya, tapi sama-sama hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang baca ya buniyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 perkara. Ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga ada yang bilang zakat, ya. Nah, ada yang bilang as-shaum Ramadan, ya. Yang mana yang benar tadi saya katakan dua-duanya benar, ya. Tapi memang yang asah yang paling kuat adalah biasanya apa? Puasa dulu baru zakat. Ya, puasa dulu baru zakat, ya gitu. Dan hadisnya pun sahih kalau yang puasa dulu, ya gitu. Jadi di sini Allah sebutkan dalam hal ya hukum yang namanya puasa itu merupakan ya termasuk ke dalam salah satu rukun Islam, ya gitu. Tujuannya apa? Allah sebutkan puasa secara khusus di dalam Al-Qur'an, liyuhayyi ibadahu ila manazil quds, ya, untuk menjelaskan ya kepada hambanya bahwasanya ya ibadah puasa itu memiliki kedudukan ya tempat al-quds yang sangat suci ya, yang sangat khusus ya, sehingga Allah katakan dalam hadis qudsi kullu amal ibni adam lahu illa shaum, kan gitu ya, semua amal ibadah yang dikerjakan oleh hamba kata Allah lahu ya itu untuk dia ya, illa shaum kata Allah kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi ya, puasa ini untukku
dan aku langsung yang akan apa? Memberikan ganjaran atau pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, gitu. Makanya Pak, ya, puasa di sini memiliki kedudukan yang spesial, ya, yang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu. Bahkan Allah dikatakan, ya, wa ma'arif al-muttaqin al-abrar, ya, itu untuk menjadi karakter orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, maka orang itu harus rajin melaksanakan ibadah puasa. Ya, itu kan puasa dikatakan, ya, puasa itu sebagai apa ya? Sebagai, ya, benteng, ya, junnah, ya kan, sebagai benteng kita saat kita ingin melakukan suatu maksiat, ya, kalau kita ingat kita lagi puasa, maka kita akan apa? Tinggalkan perbuatan maksiat tersebut. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita sedang melaksanakan ibadah puasa, ya. Nah, jadi itulah, ya, keterkaitan hubungan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca. Ya, sama-sama berada dalam surah Al-Baqarah. Ya, hukum-hukumnya ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ya, baik. Sekarang al-lughah, ya, kosakata, ya, penjelasan kosakata, ya, yang ada di dalam ayat yang akan kita baca nanti. Ya, ada kata-kata asyam, itu maksudnya apa sih asyam? Nah, ini akan dijelaskan, ya, satu persatu oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Subuli. Ya. Yang pertama asyam, ya, puasa. Ya, asyam fil lughah, ya, puasa menurut bahasa al-imsaku 'anil syai'. Ya. Jadi secara bahasa puasa itu menahan dari segala sesuatu. Ya, ini kan sifatnya masih umum. Ya, nahan dari segala sesuatu. Nahan apa? Nahan lapar. Ya, nahan ngantuk, kan gitu. Nahan tidur atau nahan syahwat, kan gitu. Ya, ini masih secara apa? Secara umum pengertian puasa menurut bahasa. Ya, gitu. Qala Abu Ubaidah, ya, qala Abu Ubaidah, berkata Abu Ubaidah, ya, kullu mumsik an ta'amin aw kalamin aw sayrin fa huwa shaimun. Ya, semua, ya, mumsik, orang yang menahan dari makan, nahan dari berbicara, nahan dari berjalan, itu kata Abu Ubaidah itu namanya apa? Puasa. Ya, orang nggak bicara, kenapa sih lagi puasa? Puasa apa? Puasa nggak bicara gitu. Ya, menahan. Ya, as-shaum atau asyam merupakan al-imsaku 'anil syai'. Ya, menahan segala sesuatu dan segala sesuatu. Ya, tapi di sini diperjelas oleh Abu Ubaidah, kata beliau, ya, orang yang menahan dari makan, menahan dari bicara, menahan dari berjalan, itu namanya apa? Shaim, orang yang lagi puasa. Ya, itu penjelasan menurut siapa? Menurut, ya, Abu Ubaidah. Ya, itu. Qala syair, berkata, ya, seorang pujangga atau penyair, khairun siyamu wa khairun ghairu shaimah. Ya, tuh, khairun siyam, kuda yang kita bilang kuda berpuasa, ya kan? Masa binatang puasa, gitu. Ya, kuda apa? Tidak berjalan, ya kan? Artinya menahan untuk tidak berjalan kuda laki-laki. Ya, wa khairu ghairu shaimah. Ya, ada kuda yang satu lagi yang perempuan, yang betina juga nahan, nggak mau berjalan. Ya, itu yang tidak artiin puasa. Masa kuda puasa, ya, enggak. Itu berarti ini mengambil contoh dari pengertian, ya, puasa menurut apa? Menurut bahasa. Ya, itu. Tahtal ajadi, ya, wa ukhra ta'allaqal luqman. Tuh, ya. Kenapa
kuda itu nggak bisa berjalan baik yang laki ataupun yang perempuan, ya itu yang pertama tahtal ajaj, ya kuda yang laki-laki itu apa itu sedang diikat. Ajaj itu artinya diikat, ya. Wa ukhra ta'allaqal lujma, ya sedangkan kuda yang perempuan lagi diapain? Lagi dikekang, ya sama artinya diikat juga sebenarnya itu, ya. Kenapa dia nggak bisa jalan? Karena bukan lagi nggak makan, bukan, tapi memang ya ada sesuatu yang menghalangi dia untuk berjalan. Jadi karena kan pengertian puasa menurut apa? Menurut bahasa ataupun etimologinya, ya gitu. Nah, sedangkan wa fi syar'i menurut syarat, ya atau syariat adalah al-imsaku 'anit ta'ami. Ya, yang namanya puasa menurut istilah itu adalah menahan dari makan. Wasyurbi, ya menahan dari minum. Wal jima'i, menahan dari apa? Melakukan hubungan intim. Fin nahari, ya di waktu siang ma'aniyah, yang disertai dengan adanya niat, ya. Jadi Pak, kalau kita siang hari nggak makan, ya siang hari kita nggak minum, siang hari kita nggak berjima sama istri kita, tanpa ada niat, bukan dibilang puasa, ya. Kenapa? Karena niat itu merupakan ya syaratnya, ya harus ada niat, ya. Kalau hanya sekedar orang nahan makanan apa, banyak orang-orang yang negara miskin nggak makan nggak minum, ya banyak laki-laki yang nggak nikah nggak bisa hubungan, apa dibilang puasa? Bukan, ya. Tapi harus ada apa? Niat, ya disertai adanya apa ya? Niat. Ya, kalau dia nggak makan, nggak minum, nggak jima, karena niatnya lagi ngapain? Lagi melaksanakan puasa atau akan melaksanakan ibadah puasa. Ya, tanya ada orang, kenapa kamu nggak makan? Apa yang mau saya makan? Ya, saya mau beli makanan, tidak punya uang contohnya. Ya, orang negara lagi kacau kayak gini. Ya, tuh, kenapa kamu nggak minum? Nggak ada yang saya minum. Ya, dia nggak bilang puasa. Ya, kenapa? Karena bi'adamin niat, tanpa adanya niat. Ya, tapi kalau dia niat, ya, kemudian dia nggak makan, nggak minum dan nggak berjima, baru tuh orang dikatakan apa ya? Melaksanakan ibadah puasa. Ya, itu. Jadi harus apa adanya niat nawaitu shauma qadin. Ya kan? Niatnya itu Pak. Kalau kita puasa wajib, ya harus nginep, ya malam hari atau minimal, ya sebelum azan subuh berkumandang, ya kita baca niatnya itu, ya nawaitu aku berniat, ya shauma qadin puasa besok atau besok berpuasa, ya tuh an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, berpuasa Ramadan karena Allah Ta'ala, ya. Karena ada kata-kata shauma qadin, ya puasa Ramadan besok, ya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, ya kalau kita baca niat puasa untuk 1 bulan boleh nggak? Boleh, ya. Tapi harus kita niatin juga Pak. Ya, nggak boleh kita pengen niat untuk sebulan tapi nggak pakai niat buat sebulan, ya nggak bisa. Tetap kalau mau kita pengen niat sekali kita baca untuk sebulan, ya kita harus apa ya? Kita niatin, ya itu. Kalau bahasa Indonesianya saya niat puasa Ramadan, ya tahun ini karena Allah Ta'ala, itu aja dah. Ya puasa Ramadan kan apa tuh? 1 bulan 1 bulan penuh. Jangan dengan menggunakan kata-kata nawaitu shauma qadin, ya aku niat puasa Ramadan besok, itu untuk besok doang. Ya kalau kita nggak ini dengan adanya apa niat yang ada, ya untuk kita niatkan niat untuk puasa 1 bulan, maka itu akan dihitung niat hanya 1 hari yang besok saja, ya kecuali kalau apa kita niatkan, ya niatnya itu untuk satu bulan, ya itu namanya ikhtiyati, untuk jaga-jaga,
Ya, kalau kita lupa atau kalau kita ketiduran, ya, dan kita nggak baca niat, udah dihitung kita udah niat puasa Ramadan, ya, gitu. Baik. Yutiqunahu, ya, yutiqunahu ay yasumunahu, ya, bi usrin wa masyaqqatin. Ya, yutiqunahu itu mereka melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kesulitan wa masyaqqah, dan juga penuh apa ya, tantangan. Ya, orang puasa itu Pak, ya, cobaannya berat. Ya, coba aja kalau kita lagi puasa, jangan puasa wajib lah ntar nih tanggal 9 Muharram kita baca Yaum Tasu'ah, ya, 10 Muharram Yaum Asyura kita puasa Pak. Ya, kalau kita enggak mantep, ya, niat atau keinginan kita puasa, itu gampang tergoda gitu. Ya, melihat orang minum kayaknya gimana gitu. Ya, tapi kalau orang yang sudah mantep memang dengan niat dia mau puasa, ya, godaan apapun, ya, cobaan apapun yang ada di depan dia, orang tawarin ini, makanan ini, ngajak ke sono, ngajak ke sini, dia mantap. Allahumma inni shaimun. Dia hanya mengatakan, ya Allah, aku sedang berpuasa. Tuh, ya. Nanti kita puasa Pak, ya, tanggal 9, tanggal 10. Ya, kalau bisa tambah tanggal 11 juga. Ya, 3 hari. Ya, 9, 10, 11. Ya. Memang sih yang dianjurkan itu puasa ini tanggal 10-nya yang ada fadilahnya. Tapi kan Nabi pesan sama sahabat, kata Nabi, para sahabatku, bedain dong puasa kalian sama puasa orang Yahudi. Ya, selang sehari atau selang sebelumnya. Ya, itu yaum qablaha atau yaum ba'daha kan gitu. Sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ya kan, makanya para ulama itu kan membagi hukum puasa Muharram itu ada 3. Ya, yang pertama ulama mengatakan perintah puasanya itu 3 hari, 9, 10, 11. Ya, pendapat kedua ada yang mengatakan 2 hari, 9, 10 aja. Ya, pendapat ketiga mengatakan apa? 1 hari. Kapan? Tanggal 10 Muharramnya saja. Ya, tapi memang apa yang menjadi pesan Rasulullah SAW, ya, menyuruh Nabi para sahabat untuk berpuasa, membedakan dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani, ya. Tapi Nabi belum sempat melaksanakan. Nabi sudah terburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahun berikutnya sebelum masuk bulan Muharram, Nabi sudah meninggal dunia, ya kan? Nabi kan wafatnya itu kan lahir bulan Rabiul Awal, wafatnya juga bulan Rabiul Awal. Ya, jadi selang berapa bulan setelah itu Rasulullah SAW jatuh sakit dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, di puasanya kita bisa selingin Pak, ya, sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, atau mau digabung 8, 9, 10, 11. Ya, silakan. Yang penting apa? Jangan 1 hari, biar kita bisa bedain antara puasa orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak dan Nasrani. Ya, karena memang kalau menurut sejarah yang pertama kali melaksanakan puasa bukan umat Nabi, justru umat Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, kenapa? Karena itu ungkapan rasa syukur para pengikut Nabi Musa. Kenapa? Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram itu. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur pada pengikut Nabi Musa, ya, Nabi katakan fa'ana aula bi Musa. Ya, aku ini, ya, lebih pantas dari siapa? Daripada Nabi Musa. Kenapa? Karena perhitungan bulan Hijriah itu dimulai sejak aku hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, disitulah dimulai hitungan apa? Bulan dalam 1 tahun. Sebenarnya memang nama-namanya udah ada Pak, ya, tapi susunannya belum ada ketika itu. Ya, susunannya belum ada. Mulai disusun itu, ya, sejak setelah Nabi kita Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Makanya Nabi katakan fa ana aula bi Musa. Ya, aku ini lebih pantas dari siapa? Daripada Nabi Musa. Ya, makanya Nabi perintahkan
kepada para sahabatnya, kalian puasa juga tapi bedain dengan puasa mereka, ya, 2 hari ataupun tiga hari, ya, gitu. Qala Ar-Raghib, berkata Imam Raghib, at-taqatu ismun li miqdari ma yumkinu lil insani an yaf'alahu ma'al masyaqqah. Ya. Yang namanya energi itu adalah, ya, kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu pekerjaan yang disertai al-masyaqqah. Ya, adanya apa? Cobaan ataupun tantangan, ya, yang disertai dengan adanya apa? Kesulitan, ya, tuh. Apalagi siang hari, ya, musim panas kita lagi puasa, ya, gimana kita beratnya menahan apa? Rasa haus yang sangat, ya, saat kita berpuasa. Tapi memang itu kembali Pak kepada niatnya, ya. Kalau memang niat kita tulus, mohon maaf, rasa haus, rasa lapar kita nggak ngerasain itu. Ya, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat kita setengah-setengah, ya, itu ada aja cobaan itu. Ya, lihat orang minum enak banget ini enggak puasa kan. Kayaknya enak juga nih puasa sunat, mendingan batalin aja dah. Ya, jangan. Padahal puasa Muharram nanti itu pahalanya sangat luar biasa. Allah ampuni dosa setahun kita, Allah bakal ampuni. Ya, lumayan setahun, Pak. Ya, emang kita tahu dosa kita setahun berapa banyak? Ya, banyak dosa kita setahun itu mungkin ada jutaan kali, bukan ribuan lagi, sampai jutaan. Nah, dengan kita melaksanakan puasa Asyura nanti, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita wa syabbaha bitul al-muhit bisyai. Ya, nah diseumpamakan atau disamakan, ya, at-taqah energi at-taqah itu artinya energi, ya, dengan al-muhit bisyai, ya. Muhit itu sesuatu yang apa tuh, ya, yang memberikan satu dorongan, ya, ataupun memberikan satu apa sih, motivasi, ya. Jadi orang yang berpuasa itu kan, ya, dia punya apa, punya dorongan, keinginan, motivasi, ya. Kalau orang nggak ada motivasinya mau belajar puasa, anak-anak dia nggak bakal mau puasa, ya. Ya, kalau anak-anak mungkin kita selaku orang tua yang apa, yang memotivasi anak-anak kita untuk kita latih untuk apa, berpuasa, ya. Karena itu bukan saja bagi anak kecil, bagi orang dewasa yang namanya puasa itu adalah merupakan al-masyaqqah, ya, suatu tantangan, ya, yang sangat berat, ya, ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa, ya. Itu maka harus kita apa? Kita biasakan diri kita untuk melaksanakan puasa, baik puasa yang wajib, ya, apa juga puasa yang apa, yang sunnah, Senin Kamis dan lain sebagainya itu, ya. Fidyatun wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan, ya, pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.